Kembali lagi di program Kominfo ini ya, di Mas Siaran Digital Manajemen dari Departemen Sosial yang akan membahas sedikit cerita-cerita apa aja sih di Departemen Sosial itu, ngapain aja gitu ya teman-teman. Stay tune ya, tunggu. Dadah. Halo. Halo. Oke, kayaknya kurang afdol ya kalau misalkan nggak perkenalan dulu, mungkin ya. Boleh perkenalkan dulu, mungkin saya pribadi. Oke, sebelumnya semuanya di sini dari Proker Sigma ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli Pratama. Di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Departemen Sosial periode 2024-2025. Alhamdulillah. Mungkin perkata dari awal, saya selalu ngomong di awal manapun dalam segi acara atau apapun bahwasanya kakaknya nama siapa? Saya Salwa. Oke, Kak Salwa. Siap. Saya sebagai Ketua Departemen Sosial, ini adalah suatu amanah dan juga kewajiban. Mungkin dimanapun saya berada, saya selalu ngomong bahwasanya kunci kesuksesan itu ada 3 angka. Yang pertama itu kita selalu yang namanya konsistensi dalam bidang apapun, kita sedang menjalankan apapun, kita harus selalu konsistensi. Yang kedua itu kalau misalkan kunci kesuksesan itu yaitu selalu happy menjalankan apa saja yang kita kerjakan, selalu bahagia menjalankannya. Jangan sampai ketika kita udah konsistensi tapi tidak bahagia, itu kurang juga mungkin. Setelah yang udah happy, yang ketiga itu selalu namanya apresiasi dari kita sendiri dan juga apresiasi buat kawan-kawan yang nonton di sini, apresiasi nonton kita dari awal sampai akhir mungkin kan gitu. Jadi karena nama saya Muhammad Romli Pratama sebagai Ketua Departemen Sosial gitu. Kakak itu kan dari Departemen Sosial ya. Nah, Departemen Sosial ini ya pasti ada cerita-cerita kok bisa sih terbentuknya Departemen Sosial itu apa aja. Nah, kakak boleh ceritain nggak kepada teman-teman ya yang pengen tahu Departemen Sosial itu gimana sih? Boleh diceritain Kak? Oke, tadi pertanyaannya mungkin bagaimana tadi Kak? Bagaimana terbentuknya Departemen Sosial ini Kak? Kan pasti banyak nih ya, maba yang ingin tahu, yang ingin masuk juga ke Himabi itu kayak departemennya itu apa aja sih, ngapain aja gitu ya. Jadi kita perkenalan di awal terkait Departemen Sosial mungkin ya. Kalau kurang lebih Departemen Sosial itu dari awal berdirinya himpunan tuh emang sudah ada Departemen Sosial ini. Saya tuh kurang lebih angkatan keberapa gitu ya, pokoknya di angkatan 23 di sosial ini, bahwasanya Departemen Sosial ini berkewajiban yang mana membuat kegiatan-kegiatan sosial seperti kita pengabdian, terus kita membuat juga bahagia masyarakat, melihat kondisi masyarakat juga seperti gimana. Jadi kita betul-betul yang mana hati nuraninya itu kayak pengen nolongin orang lain dan sebagainya. Maka dari depan itu kenapa berdirinya saya tertarik ke Departemen Sosial ini ya, karena kayaknya saya cocok nih gitu ya di Departemen Sosial, yang mana tupoksi Departemen Sosial yang tadi membuat kegiatan-kegiatan yang kita itu berkaitan dengan masyarakat luar dan juga masyarakat internal juga di kampus juga seperti itu Kakak. Jadi Departemen Sosial lebih ke arah ke tupoksinya kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi langsung terjun ke masyarakat betul, langsung ya Kak? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal sosial nih Kak, di Departemen Sosial sendiri udah ada program nggak Kak? Alhamdulillah, kalau misalkan kita dari awal ya, saya tuh dari himpunan sekarang tuh proker paling banyak tuh di Departemen Sosial, alhamdulillah. Jadi kita banyak benar dari tahun kemarin kita upgrade sekali dalam prokeran. Tidak template, kita membuat warna baru di Departemen Sosial ini. Yang pertama itu mungkin kita pas bulan puasa pertama kita ngejabat di Departemen Sosial, yaitu bukber, buka bersama, yang mana itu kita juga tidak hanya buka bersama kepengurusan, tapi kita juga bagi-bagi tajil bersama para orang-orang yang tidak mampu dulu. Kita benar-benar mencari kepengurusan Departemen Sosial ini, kita mencari orang-orang yang tidak mampu seperti pengamen, terus juga kita ke pemulung dan sebagainya. Kita prioritaskan terlebih dahulu kepada orang-orang yang tidak mampu untuk ya berbuka puasa ini. Setelah itu kita baru di jalan kita bagi-bagi dan juga diakhiri dengan
buka bersama bersama para kepengurusan. Seperti itu yang pertama. Ya. Oke, yang kedua kita karena mungkin gini ya, Departemen Sosial ini kebagi dua divisi. Pertama sosial masyarakat, kedua itu divisi keagamaan. Makanya yang pertama kita adain dulu karena momentumnya sama pas bersama bulan puasa. Pertama kita di sosial keagamaan dulu, itu buka bersama bukber. Yang kedua kita masih tetap di program terkait keagamaan, yaitu webinar keagamaan, yang mana kita diadain di webinar itu latar belakangnya yang mana pembelajaran ini terkait bisnis yang dibaluti dengan islami lah gitu, seperti itu. Jadi contohnya kayak bagaimana supaya kita membuka bisnis, membuka UMKM yang sesuai syariat agama Islam, seperti itu yang kedua. Terus yang ketiga kita lanjut di Abi Peduli. Nah ini betul-betul gebrakan baru ya, Abi Peduli cukup sangat viral gitu ya di kalangan mahasiswa, di masyarakat luar. Itu karena apa? Views kita di IG sosial itu hampir di 13.000, yang mana kita itu Abi Peduli itu programnya kita membantu salah satu UMKM. UMKM ini bisa dibilang ada seorang kakek dan nenek, dia itu rumahnya sudah sangat tidak layak, dan dia juga hanya mengandalkan warungnya. Warungnya itu kalau nggak salah kayak ulen itu. Di situ kita kembangkan dalam segi desainnya, dirapin rumahnya, terus desain warungnya, gitu. Dan kita alhamdulillah sambil donasi kurang lebih di 2 juta lebih kita dapat, alhamdulillah. Ih, keren banget ya kayak Departemen Sosial ini. Sampai 2 juta lah ya. Iya, Buat ngumpulin donasi buat bantu orang yang membutuhkan. Nah Kak, soal program kayak Abi Peduli itu pasti ada banyak tantangan ya Kak. Nah menurut Kakak tantangan paling kayak, wah ini tantangannya sulit banget nih, tapi untungnya itu bisa dijalankan sampai ke tujuannya gitu. Oke, terkait Abi Peduli mungkin ya. Jadi gini, Kak, bahwasanya saya yakin bahwasanya kalau misalkan kita berbuat kebaikan, insya Allah usaha-usaha kita, kendala-kendala kita akan digampangkan, karena landasan awal kita itu dalam segi mencari kebaikan untuk orang lain. Dan pada informasi juga mungkin ya untuk orang yang nonton di sana, jangan sampai kita membuat kebaikan itu pengen dibalas lagi dengan kebaikan gitu. Jadi emang betul-betul ya kita pure pengen kebaikan, mau dibalas itu dengan kebaikan lagi alhamdulillah, mau dibalas lagi dengan kejahatan tidak apa-apa. Yang penting kita landasan awal terkait Abi Peduli itu ya kita pengen benar-benar kebaikan gitu. Dirasa bahwasanya mahasiswa itu ada gitu di masyarakat ini. Karena apa? Mahasiswa itu yang pertama kan bahwasanya itu pendidikan, kedua penelitian, dan ketiga itu pengabdian. Mahasiswa itu harus yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Makanya kenapa kita yakin terhadap Abi Peduli yang tidak tahu di mana uangnya gitu ya, bahwasanya kayak kita wah ini proker besar gitu ya, ini tuh proker yang mempunyai biaya besar, tapi dengan landasan kita ingin mendapatkan kebaikan, insya Allah kesulitan, kesusahan apapun itu akan dimudahkan oleh Allah gitu. Makanya untuk kendala dari yang katakan yang paling disusahkan itu ya betul dalam segi pendanaan. Karena apa? Organisasi himpunan mahasiswa administrasi tidak mungkin untuk membiayai segitu besarnya. Kita yang di angka hampir kurang lebih di 5 juta. Terus juga kita tidak memiliki pendanaan di universitas, tidak ada. Kita betul-betul mencari orang-orang baik. Kita mencari orang-orang yang ingin mendonasikan uangnya untuk acara Abi Peduli ini. Dan karena kita yakin dengan kebaikan ini, terjadilah terkait Abi Peduli ini. Itu mungkin bahwasanya untuk kendala paling itu yaitu paling dalam segi pendanaan, itu aja sih. Tapi untungnya ya kayak syukur banget ya, banyak juga orang-orang baik yang mau membantu memberikan sedikit rezekinya untuk memberikan donasi gitu kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, selama program gitu ya Kak, ada gak sih yang bikin down banget kayak gak expect yang pengennya itu ya pengennya tuh kayak A tapi malah jadi B, kayak benar-benar jauh dari plan, yang bikin Departemen Sosial itu menjadi down, jadi kayak aduh gimana ya? Oke. Ada gak Kak? Justru kita tuh planning tuh bukan misalkan harusnya A tetapi B, tapi kita untuk program ini di sosial tersendiri
Jadi untungnya tuh bukan jadi ke arah ngedon perubahannya, tapi lebih membaik lagi. Jadi kita kan pas udah terbentuk departemen sosial, kita ngadain yang namanya rapat kerja prokeran, rapat proker, yang mana itu internal sosial aja. Awalnya plannya itu hanya sebatas pemikiran umum saja, tapi ketika kita mau mendekati hari H itu, walaupun beda dari planning kita pas rapat itu, tetapi itu bukannya menjadi ngedon, tapi menjadi upgrade yang lebih baik. Contoh kayak kemarin kita PMM, pengabdian terhadap mahasiswa, yang awalnya itu tuh kita hanya sekedar ke masyarakat, kita hanya edukasi dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah awalnya itu cuma sehari lah, udah misalkan dari pagi sampai sore udah beres. Tetapi karena ada pemikiran baik dalam segi internal himpunan ini, ide kreatif dia yang memberikan perbedaan pas awal kita rapat, dan itu menjadi lebih baik PMM ini. Yang awalnya cuma dari pagi sampai sore, awalnya itu pemikiran saya kan, dan untuk pelaksanaan itu kita menjadi 2 hari gitu. 2 hari, dan ini menjadi pembeda di himpunan tersendiri gitu. Yang mana si pengabdian ini kita ke SD yang betul-betul tidak layak, kita juga pengabdian plus pengabdian ke masyarakat, ke sekolahan dapat, ke masyarakat dapat. Jadi untuk yang awalnya plan A malah menjadi A plus gitu, jadi malah menjadi lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah untuk sejauh ini program sosial bisa dibilang tidak ada yang menurun ataupun gagal, tapi alhamdulillah ini berhasil karena berkat kepengurusan anggota-anggota pribadi, sekretaris, bendahara dan semuanya itu kita kuat sekali dalam keluarganya. Mungkin seperti itu. Baik Kak. Nah, ngomongin ya Kak, Kakak kan sebagai ketua departemen sosial nih. Nah, anggota-anggota departemen sosial itu pasti punya skill yang sesuai gitu ya dengan departemen sosial itu sendiri. Menurut Kakak ya, skill apa yang benar-benar dibutuhkan untuk anggota departemen sosial, dan juga mungkin untuk maba-maba yang ingin masuk ke departemen sosial, skillnya ingin apa gitu? Oke. Cuman satu, jikalau kalian tertarik terhadap departemen sosial ini, tidak butuh yang namanya soft skill yang mumpuni, tidak. Bahwasanya kalau ingin masuk departemen sosial cuma satu, bekerja dengan hati. Karena tagline kita, satukan hati, wujudkan aksi. Jadi di mana-mana bahwasanya di departemen sosial ini, walaupun kerjanya bagus, wah dia BBAK ya kasarnya mah, tetapi dia bekerja tidak dengan hati, ya percuma saja, hanya apa ya, kesang, ataupun yang didapat itu cuma kesang gitu lah, sebenarnya nama. Maka dari itu buat kalian di luar sana yang tertarik nih, yang mana untuk mau bapak semua pengen join ke departemen sosial, cuma satu jawabannya, berjalan dengan hati. Tuh ya. Lalu boleh ya di kata Kang Romli nih ya, buat maba-maba yang ingin masuk departemen sosial boleh tuh, yang punya empatinya tinggi gitu ya. Empatinya tinggi pasti cocok banget dia masuk departemen sosial ini ya. Mungkin ya dalam perjalanan panjang gitu ya departemen sosial, program-programnya juga banyak ya. Betul, banyak sekali. Justru bahkan sampai anggota-anggota saya tuh ya kewalahan sebetulnya untuk kegiatan program-program jenis sosial itu, karena kalau dibandingkan membandingkan tahun kemarin jelek itu bagus enggak, cuman karena saya dari Demis untuk cobalah membuat upgrade, jadi juga ada dorongan juga dari Demis bahwasanya sosial harus lebih berbeda, lebih baik lagi. Oke, di situ saya membuat program-program yang menjadi wah gitu itu mungkin. Dan juga untuk para anggota di kita juga, bahwasanya saya juga sebagai ketua departemen tidak ada apa-apanya ya kalau misalkan tidak ada para pendukung di bawah, para anggota-anggota saya yang wow gitu. Untuk pribadi, maka dari itu kita harus saling mendukung satu sama lain. Bahwasanya di organisasi itu tidak, awas ya, ini point of information juga ya untuk para semuanya, apalagi para maba yang ingin nantinya join ke himpunan, bahwasanya salah satu jangan melihat masuk organisasi itu dilihat dari segi strukturalnya. Misalkan saya harus menjadi ketua departemen, saya harus menjadi ketua himpunan, tidak. Bahwasanya yang dibutuhkan dalam segi organisasi itu bukan kita tuh menjabatnya, bukan, tetapi kontribusi yang dibutuhkannya gitu. Percuma kalian menjadi ketua departemen kalau misalkan kontribusi kalian mana gitu.
Percuma kalian menjadi sektum kalau misalkan tidak ada kontribusinya. Lebih baik rasanya lebih baik menjadi seorang anggota, tetapi kontribusi yang dihadirkan di dalam organisasi itu bagus, baik. Makanya awas jangan salah tangkap. Justru waktu itu juga saya gitu melihat, oh dia mah ketua umum nih, harus dihormati sebagainya. Tapi kalau misalkan kontribusi tidak ada apa-apanya aja, bagusan anggota daripada ketua juga gitu. Jadinya untuk dilihat itu kontribusinya para kawan-kawan semuanya yang ingin join ke himpunan ataupun organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Ya. Kakak sebagai ketua departemen sosial, pelajaran apa yang kakak dapat itu selama menjabat jadi ketua departemen sosial itu pelajaran paling berharga atau apa gitu, pelajaran kayak wow gitu. Boleh diceritain? Kalau misalkan pembelajaran saya pribadi ya di Himabi itu, kalau misalkan dijabarkan A sampai Z itu cukup banyak sekali. Untuk saya, wah itu pelajaran hidupnya sangat banyak sekali. Mulai dalam segi kepemimpinan, dalam segi manajemen waktu, dalam segi yang namanya kebersamaan itu, wah itu menurut pribadi lengkap sekali. Makanya terkadang kan suka ada statement ya di luar sana, bahwasanya terkadang organisasi itu tidak penting, lebih baik fokus akademik aja gitu. Terkadang kan seperti itu. Tetapi balik lagi, kalian tuh yang memberikan statement organisasi tidak penting itu karena mereka di organisasi itu tidak mau, maksudnya gini, ketika dia mau terjun ke organisasi, dia bingung mau ngapain. Makanya yang membuat organisasi jelek itu karena mereka sendiri, di dalamnya sendiri. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan benefit yang banyak dalam segi organisasi itu, makanya gimana kalian sendiri yang melakukannya. Karena apa ya? Karena tujuan saya jelas, mulai dari A sampai Z, saya tuh mau ini mau itu udah jelas. Makanya untuk kawan-kawan di sana yang ingin masuk organisasi masih bingung dan mendengarkan statement-statement yang tidak terkait organisasi, itu baik lagi kepada kawan-kawan semuanya. Cocoknya di organisasi, oke, jangan organisasi. Oh, saya mah cocoknya di akademik saja deh, soalnya mau fokus belajar boleh saja. Oh, saya mah cocoknya mau magang aja sambil kerja, misalkan itu kuliah sambil kerja boleh saja. Itu yang didapatkan dalam organisasi ya balik lagi gimana kalian untuk mendapatkan di organisasi tersebut. Karena organisasi itu ya kayak pribadi, kayak di kebun. Misalkan kakak menjadi seorang petani. Ya. Terus mau nyambutin cabai, kalau misalkan malas-malasan di kebunnya ya paling dapat cabainya 1, 2, 3. Tapi kalau semangat habis-habisan, maka mendapatkan cabainya 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Seperti itu mungkin organisasi itu. Yang penting itu tekun ya, dan juga bersemangat nih ya. Nah, mungkin ya kebanyakannya ada juga mahasiswa atau mahasiswi yang intinya mah mau masuk aja organisasi asalkan ada identitas kayak ini aku anak hima gitu. Ya, nah pasti ada sih di setiap departemen itu pasti ada 1 atau 2 anggota yang kayak gitu nih. Betul. Nah, kalau menurut kakak gitu ya, kakak gimana sih biar si mahasiswa-mahasiswa itu gak boleh gitu? Jadi intinya kayak yang kakak tadi sebutkan, organisasi itu ya benar-benar harus ada impact gitu buat di setiap departemen ya. Oke, kalau misalkan kalian masuk organisasi hanya FOMO, terus kalian hanya mencari jodoh saja, jangan masuk organisasi. No, itu bukan dibutuhkan di organisasi. Karena apa? Organisasi itu untuk kalian melatih soft skill kalian, untuk kalian berinteraksi dengan orang lain. Karena yang saya pelajari dalam sebuah organisasi itu 3 hal. Pertama, terkait kepemimpinan. Bahwasanya apalagi kita di ilmu gitu ya, bahwasanya perempuan itu harus bahkan bisa jadi seorang pemimpin. Bahkan rektorat kita juga semuanya pemimpinnya perempuan gitu ya. Makanya itu harus dipelajari oleh mahasiswa ibu. Pertama itu. Yang kedua, pelajaran di organisasi itu terkait manajemen waktu. Bagaimana kita memanage masalah akademik, masalah organisasi, masalah pribadi. Makanya itu yang didapatkan. Terus yang ketiga, di organisasi itu kita belajar yang namanya komunikasi. Bagaimana komunikasi ke atasan, kesetaraan, ke bawah, itu terkait komunikasi. Makanya kalau misalkan kalian masuk organisasi karena pertama ingin dilihat oleh para maba, wah gagah menjadi panitia osjur misalkan ya, terus masuk organisasi karena hanya FOMO saja misalkan, no, kalian berarti tidak cocok gitu. Intinya harus dari hati kalau ingin gitu, dari niat mungkin ya kayak kalau niatnya pengen masuk organisasi masuk ya. Tapi kalau misalkan
nggak mau ya jangan gitu loh, soalnya ya kalau semisalkan nih hatinya itu kayak nggak mau masuk organisasi tapi malah masuk karena FOMO atau ikut-ikut teman ya, atau mungkin kayak ada kelas ini aku punya kelas nih, kelasnya masuk departemen ini ikut nah itu tidak boleh ya, harus dari hati, harus dari niat ya kayak. Satu lagi aja ya kayak, menurut kakak gitu ya, harapan terbesar kakak gitu ya, dari harapan terbesar kakak dari kepada departemen sosial ataupun mungkin dari Himabi sendiri itu apa? Oke, harapan untuk gimana ke depannya mungkin atau untuk pengurusan Ya, selanjutnya? harapan kedepannya apa? Harapan untuk kepengurusan selanjutnya juga. Oke, harapan pertama mungkin ke Departemen Sosial terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian, mana yang kamera itu ya? Oke, harapan untuk para tim-tim saya Departemen Sosial, ayolah kalian ini udah ada umur 21 tahun, 22 tahun, kalian teruslah berkembang, jangan sampai stuck di sini, jangan capek berorganisasi di sini. Sekali lagi pengalaman semuanya. Selanjutnya, pengalaman-pengalaman yang bisa impact dalam segi kehidupan kalian, pertama itu. Terus juga untuk harapan kepada anggota-anggota saya, semoga kalian menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang membahagiakan seluruh masyarakat, orang tua, teman-teman, dan yang kalian kenal. Terus juga saya ucapkan terima kasih juga kepada kepengurusan internal saya yang selalu mendukung saya walaupun sudah ribut-ribut gitu ya, yang tidak terlepas dalam sebuah organisasi. Terus juga harapan saya untuk himpunan sekarang, mudah-mudahan apa output yang dihasilkan kalian berjuang di sini mendapatkan output yang betul-betul besar untuk kehidupannya. Dan juga harapan untuk kepengurusan selanjutnya, kalian penerus kita, kalian adalah estafet perjuangan ini, jangan sampai putus asa, jangan sampai kalian menghancurkan organisasi ini, tapi bahwasanya upgrade lah untuk himpunan Himabi yang lebih baik lagi, yang sukses lagi. Mungkin seperti itu untuk harapan saya. Baiklah teman-teman, segitu ya pembahasan dari Departemen Sosial ini ya teman-teman. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga ya. Mohon maaf kalau misalkan ada gelagat, ada kata-kata yang kurang enak mungkinnya. Karena first time ini saya podcast seperti ini, jadi nanya mungkinnya. Saya juga first time jadi di narator ini jadi. Siap. Ya, terima kasih banyak ya, banyak pembelajaran gitu yang disampaikan Kang Romli. Tuh, jadi ya intinya buat untuk mama bapak ya, intinya mah niat gitu ya. Kalau bisa kamu organisasi masuk, ya intinya niat. Terima kasih banyak ya. Oke, boleh ada kata terakhir apa yang namanya? Kata terakhir itu. Boleh. Oke, siap. Kata terakhir mungkinnya, kata terakhir dari saya mungkin di podcast kita hari ini, bahwasanya jangan lihat seberapa besar dosamu, tapi lihat seberapa besar ampunan Allah untukmu. Dan juga kata-kata Newton 3, tidak akan ada aksi kalau misalkan tidak ada bereaksi. Jadi aksi dulu baru ada bereaksi. Ya betul. Gitu makanya dari saya. Sekian, terima kasih kakak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dadah.